pasal baru lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal sebelumnya kita menerangkan tentang apa yang mesti dilakukan oleh seorang murid sampai dia mendapatkan guru, dan bagaimana juga kalau dia tidak mendapatkan guru, serta apa yang diberlakukan oleh seorang syekh ketika sudah punya guru di hari-hari suhbahnya sampai akhir suluknya. Ini ringkas sekali ya. Sekedar saya ingin mengulang kesimpulan pasal sebelumnya, bahwa perjalanan menuju kepada Allah itu melewati 3 fase. Di istilah di sini, fase pertama adalah takwa, fase kedua adalah istiqamah, dan fase ketiga adalah tahqiq al-ubudiyah ya, atau dengan kata istilah tasawufnya fana ya. Takwa, istiqomah, fana. Udah ketemu halamannya, Bu? Nyari halaman berisik, ampun dah. Nomor berapa? Isu 48. 88. Hah? Iya 88. Cuma nyari halaman berisik, ampun dah. Udah ketemu? Dah sepi. Pakai isyarat gitu tuh. Orang Arab kalau ngomong pakai isyarat supaya jangan keluar mulutnya. Dah cap. Jadi perjalanan menuju kepada Allah ya, artinya perjalanan menuju kepada Allah itu kita hidup ini ya disuruh oleh Allah beribadah. Rupanya beribadah itu ya tidak mudah, ada tahapan-tahapannya. Di Al-Qur'an diajarkan pertama takwa. Ini tahap pertama. Ini istilah yang syar'i ini ya. Kalau kita bacakan ini di semua golongan Islam setuju pakai istilah ini. Nah, mereka itu enggak setujunya di dalam ahli sunnah. Di dalam ahli sunnah ada kelompok tasawuf, dia bikin istilah sendiri ya. Nah, ini di buku ini dia coba istilahnya yang asal, yaitu takwa. Takwa ini apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini takwa. Nah, dari mana kita tahu ini perintah, ini larangan? Dari mana, Bu? Dari Al-Qur'an, Al-Hadis. Jadi kudu ngaji. Jangan ngaji menang ungkuk doang, Bu. Pakai baju seragam, ngungkuk ke majelis, itu juga udah gegrewekan di majelis, disetelin qasidah dulu. Maka saya larang pengajian setel qasidah, itu buang-buang energi. Qasidah itu ada maknanya yang perlu dihayati. Zaman dulu qasidah itu dimulai ketika udah kumpul, karena itu isinya nasihat. Ini mah ya, qasidah dibuang-buang nungguin orang datang. Begitu udah datang, udah mulai berisik ya. Tahu ngajinya kapan. Nah, ngobrol yang di rumah dibawain ke majelis semua. Ke majelis itu udah ninggalin rumah, tinggalin semua ya. Nah, ngomongin yang lain-lain nanti kalau pulang. Ini mah di majelis masih ngomongin laki, baik. Lah ya, orang ngomongin laki baik. Tuh ketahuan tuh.
Ya, jadi takwa itu perlu ilmu. Maka orang pengen takwa itu kudu ngaji. Karena takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, apakah perlu guru sufi di sini? Yang paling ideal, emang orang ngaji ilmu itu sama mursyid. Jadi ketika nerangin sekalian dengan cara mengamalkannya. Nah, ketika orang ngaji kiainya bukan sufi, ngaji doang. Itu. Nah, maka status mursyid pada tahapan takwa, pada tahapan ngaji itu mu'inun, menolong dia. Artinya keperluannya kepada kitab ilmu lebih prioritas dibanding mursyid. Lah karena mursyid itu ngedinding amal, amal itu kan udah ada ilmunya, itu maksudnya. Ini orang bertasawuf, ya disuruh ngaji nggak mau. Kalau di mana-mana ngaji nggak apa-apa. Dulu kami di Mesir karena ngajinya di Al Azhar dan dengan ulama-ulama, maka guru tarekat kami hanya memberikan nasihat. Itu pun masih baca kitab. Ya, ini orang sufi di Nusantara itu lepas tangan udah sama ilmu. Makanya kebanyakannya khurafat jadinya. Apa baik pikirannya? Gara-gara nggak ada ilmu, maka isi otaknya angin melulu. Ngimpiin ulah, jadi kitabnya ngimpi lah, emang gak ada hadisnya kalau mau nasihatin orang. Pakai ngimpi, pakai apa lagi? Ya. Ngelamun, wangsit, semua ada di Al-Quran dan hadis. Enggak kudu ngimpi udah. Ngimpi itu lil istighnas. Dah. Nah, ketika udah dapat ilmu dan mengamalkan, naik ke tingkat kedua, istiqomah. Nah, istiqomah ini apa? Membetulkan hatinya, batinnya tuh. Karena zahirnya udah beramal, udah sholat. Yang dulu kalau kata Kiai Ceger dulu mah salat sesalatan. Nah, ini namanya orang, beliau nyinggung orang ngaji nggak bertarekat. Mending kalau salat sesalatan mah. Ada yang lebih parah, salat tai bodoh. Itu saya emang nggak tega itu ngikutin ngomong begitu. Salat tai, ujung-ujungannya kiai tai. Ampun dah. Ya. Itu zamannya udah habis, kita pakai itu di bledogin sekarang mah. Ya, itu zamannya udah habis, kita ngomong kiai tai, usai. Ya, apalagi kalau sekarang direkam. Lo netizen ya. Lo udah rapi. Ya. Udah nggak ada zamannya. Ya Allah. Apalagi kalau ada kiai babi, waduh. Ya Allah. Ya. Nah itu habis takwa teh istiqomah, Bu. Nah makanya ya, saya tegaskan dulu, istiqomah itu bukan gak kemana-mana. Kalau istrinya satu emang istiqomah. Lah kalau istrinya dua, yang kedua enggak dilongokin, istiqomat. Ya, istri kumat itu bukan istiqomah. Nah ini istiqomah itu ngebetulin hati, jejegin hati, ngelurusin hati, batin dalam mengamalkan syariah, ngamalin takwa. Ya, ibu-ibu nih kalau mau istiqomah ngurusin laki jangan karena laki, karena Allah udah. Lah tetap duit belanja meminta, lah itu mah ibadah dia. Ini mah karena Allah bang, berarti nggak perlu duit. Itu orang apabila disuruh karena Allah nggak pakai duit. Gitu. Nah terus makan pakai itu mah udah ada kewajibannya. Istiqomah tuh hati, lakukannya. Kayak laki nyari duit itu bukan buat bini. Karena Allah merintah. Bukan buat bini, misalnya bini namanya siapa ya yang di sini namanya? Ya, jelek amat. Namanya Aisyah, Asiah.
Ya, Ustazah Asia misalnya. Lah kalau Ustazah Asianya mati, lah kan bisa kawin lagi dengan Fatimah. Jadi bukan karena Asia, bukan karena Fatimah, karena simbol istri. Apalagi orang ceger mah bukan hanya lakinya sering ganti-ganti bini, wadonnya kayak orang ceger mah olok laki. Ya. Olok laki, karena di dalam rumah saya juga perempuannya olok laki, semuanya ini. Ya. Nah maka karenanya karena Allah. Kalau karena orang mah ngeselin, nyebelin, ya mati lagi. Nah, itu istiqomah itu baru ngebenerin hati. Nah, ibu ngelayanin suami, kalau ngelihat suami pegel bu, coba karena Allah, indah ngelihat suami itu. Pakai ketawa pak, dikirain suami indah. Duh, tega bener dah. Iya. Nah ini istiqomah namanya. Nah apabila orang melakukan takwa dengan istiqomah, Allah anugerahin rohaninya itu apa? Sifat-sifat mulia, namanya maqamat. Kalau udah sempurna itu jadi fana. Nah ada orang yang menafsirkan fana itu ngaco ngomongnya, bukan. Itu karena nggak ngaji. Wah saya ngomong kemarin ngaco kena panah, itu nggak ngaji. Yang ngaco itu namanya satahat, itu nggak sadar. Bukan nggak sadar, kesadarannya paling tinggi tapi tidak tercapai oleh akal. Kan ada kesadaran akal, ada kesadaran jiwa. Itu namanya ghalabah. Apa makna ghalabah? Dikirain orang yang satahat itu orang paling pinter, bukan. Justru begini, ini ringkas saja supaya paham. Apa ya saya nyontoinnya? Saya nggak nyontoin dulu, nggak ngasih ilustrasi, contoh asli dah. Rohani bu, kalau udah akhlaknya penuh sempurna. Ya, ini makanya akhlak itu sifat itu cahaya. Nah, maka kita umpamakan dengan cahaya tuh. Maka ketika seseorang sudah sempurna ruhnya dengan sifat-sifat mulia, dengan makom-makom itu, pandangan rohani kalau ngadepin apa-apa lebih dulu daripada pandangan akal. Misalnya begini bu, ibu ini ada orang yang ngehinanya depan-depan lagi. Nah sekarang kita ngadepinnya sama emosi, bagaimana kira-kira? Melawan nggak? Rame. Oke, dia tahan emosinya, dia pakai akal. Iya kan? Nah orang kalau ada emosi itu akalnya rusak. Ini namanya dominan, yang dominan emosi. Nah makanya perempuan itu kan emosinya lebih dominan sama akal. Iya nggak bu? Bukan kata saya bu, kata Rasulullah. Nah maka kalau ngadepin apa-apa, pakai emosi dulu, ntar udah akhir baru. Iya ya. Tapi nggak kapok, begitu lagi. Kenapa? Karena memang Allah anugerahkannya ngadepin apa-apa, ibu-ibu tuh pakai emosi. Nah bapak-bapak pakai akal. Begitu akalnya pecah, gila. Makanya laki-laki kalau ngamuk udah kayak iblis, kurang apa tuh? Karena akalnya nggak mampu. Ada satu lagi dalam diri kita, rohani, sifat mulia, akhlak. Agama nyebutnya itu bimbingan Tuhan, maka indah jadinya. Orang berbuat buruk dibalas baik, nggak bisa pakai ilmu doang, nggak bisa. Kudu punya sifat yang Allah letakkan di dalam rohani itu. Paham ya? Nah, ada orang yang
apabila mempunyai sifat-sifat mulia, mandang sesuatu dengan rohani, itu yang disebut mata batin. Jadi kalau orang berbuat jahat, mata batinnya nggak ngelihat orang, ngelihat yang di belakang orang yang gaib. Apa? Perbuatan Tuhan itu gaib. Allah kan gaib. Itu disebut syuhud, ngelihat yang gaib. Jadi itu Allah muji dia. Maka orang itu maafin sama orang ini. Kenapa? Karena ini lagi dibikin musibah oleh Allah. Dikasih musibah, sifat buruk, kasihan. Itu sifat wali begitu, nggak ada benci. Paham ya? Nah, kalau walinya itu ilmunya banyak, akalnya kuat, maka seimbang. Ya, nih panah itu rohaninya tadi sempurna banget. Jadi ngadepin apa-apa nggak pakai emosi, nggak pakai akal. Akal dan emosi adanya di jasad. Nah, orang yang sempurna rohaninya ini dominan ngalahin pandangan akal dan emosi. Ini namanya fana. Paham? Orang nyaci maki sama dia, senyum, itu fana. Fana kepada Allah karena dia melihatnya Allah yang melakukan. Akalnya dan nafsunya bukan hilang akal, bukan nggak punya marah, kalah sama sabarnya, sama ridhonya, sama sifat pemaafnya. Itu udah jadi banget sifatnya, udah jadi karakter dia. Nah, ini namanya fana. Nah, ketika dia menghadapi orang yang menghina dia, maka akalnya yang sehat, banyak ilmunya, ingat sama Quran, suruh maafin kata Allah, ingat kata hadis, ingat sejarah Nabi, maka nggak marah pisan. Ya, hilang. Ini namanya fana. Udah. Lalu gimana ada wali yang tiba-tiba ada ngomong yang namanya satahat, kata kita ngaco dah ngomongnya. Ini wali naqisun, bukan wali yang sempurna, itu wali yang kurang. Nah, ghalabah ini bukan tingkatan yang perlu dicapai, dan enggak semua ngalamin wali begitu. Itu namanya wali yang jatuh, yang gugur dari potret kesempurnaan ideal. Nabi ngaco, Sayyidina Abu Bakar ngaco, Sayyidina Umar ngaco, Sayyidina Ali ngaco, Sayyidina Utsman ngaco, Sayyidina Hasan Basri, Daud At-Tai, Khubayb Al-Ajami, Ma'ruf Al-Karahi, Junaid Al-Baghdadi, nggak ada yang ngaco. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani tidak. Yang ngaco Hallaj, Sohrawardi. Pernah Abi Yazid di Bustami satu ketika. Itu karena akalnya lemah. Namanya ghalabah. Ini hal, bukan makom, bukan ingin dicapai. Nah, orang yang nggak ngaji lalu baca ilmu hakikat, dia kepengen begitu, dibikin jadi. Banyak kan yang gila-gila, katanya itu tingkat yang tinggi. Bagaimana sih gila tingkat tertinggi? Kenapa tuh? Karena nggak ngaji syariatnya. Ini pasal berapa lembar doang tuh? Ya, secara tersirat itu padat banget isinya. Abis takwa, istiqomah, fana, itu baru makom. Bahkan nama lainnya fana itu, ini nama lain, istilah lainnya, tahqiqul ubudiyah. Ada di kitab ini. Meraih, memperoleh, mendapatkan hakikat sifat hamba. Nih Bu, akal, nafsu ada di jasad. Ini akan tunduk hamba. Itu ubudiyah. Akalnya tunduk ke Al-Quran dan hadis, nafsunya tunduk ke Quran dan hadis. Itu namanya hamba. Nah, ini bisa tunduk kalau rohaninya sempurna.
Orang punya akhlak dulu baru meraih sifat kehambaan. Kenapa sifat kehambaan? Karena sifat yang diperoleh di rohaninya sifat rububiyah, sifat Tuhan. Maka jasadnya hamba. Begitu kalau dipreteli gamblangnya. Nah, karena bacanya kitab terjemah, kitab hakikat, enggak ngaji sama syekh, ditafsirin sama otak dia, lari ke filsafat. Tahu pil? Tahu Bu pil? Filsafat, pil dan sapat. Nah itu. Apalagi karena dia tidak menjalani syariat dengan istiqomah, itu sebabnya. Ya. Nah itu tahqiqul ubudiyah. Maka guru saya dulu bilang cuma satu kata, kun abdan li akun robban lah. Dah, itu jadi kunci itu saya tuh. Jadi hambaku, aku jadi Tuhanmu. Nah istiqomah itu jalan untuk kehambaan. Melakukan tarikat itu jalan untuk menjadi hamba. Makanya fenomena orang sufi sama guru itu tunduk-tunduk itu lagi ngelatih tuh, ngelatih hamba. Otaknya ya, diserahkan ke otak gurunya, kan udah kita baca tuh. Akalnya li akli syaikhihi, emosinya kepada emosi syekhnya, ilmunya kepada ilmu syekhnya, tunduk itu lagi menjalani untuk memiliki sifat kamu. Nanti udah sempurna rohaninya, rohani yang merintah akal, rohani yang merintah emosi marah. Begitu marah, kata rohaninya apa? Rohani itu sifat-sifat mulia, sifat-sifat keluar, sifat sabarnya. Nah sifat sabar ini cahaya yang melihat Allah langsung batinnya. Allah yang melakukannya. Qala Allah Ta'ala, baru ada ya. Nah kalau enggak ya ngikut-ngikut gaya wali, akhirnya oh saya ketemu Nabi Khidir, saya mimpi. Emang enggak ada dalilnya di Al-Quran. Apa yang enggak ada? Jadi nyap-nyap itu karena tidak berilmu dan tidak istiqomah, tidak mencapai ya makrifat. Nah itu baru istilah tuh ya, syariat, tarekat, makrifat itu istilah. Nah ini dia nggak pakai istilah saya ini. Itu hamba namanya. Nah kemudian faslun, pasal ini hanya menjelaskan tentang kitab apa saja yang perlu dibaca untuk memahami ketakwaan, istiqomah, dan fana. Ulama telah menuangkan ya 3 tahap itu kitab-kitabnya agar kita punya pengetahuan tentang itu sebelum kita menjalaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad takaffala al-ulama'u bi bayani turuqil haqqi tsalatsah. Ulama telah menangani penjelasan 3 jalan hak ini. 3 jalan hak ini ulama takaffalal ulama bibayan telah menangani penjelasannya. Artinya telah menangani ya, tentang 3 jalan hak ini ya dengan penjelasan-penjelasan ilmiah. Wa jama'a dzalika asy-syaikhu Abu Thalib bin Al-Makki wal Ghazali was-Suhrawardi wa ghairuhum. Dan ada yang menghimpun 3-3 ini. Yang dihimpun oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki. Kitabnya namanya Qutul Qulub. Qut itu makanan pokok hati. 3 jilid kitabnya. Maka di dalam kitab ini ada masalah takwa, ada masalah istiqomah, ada masalah makrifat, fana. Dan kitab Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin ya, dan kitab As-Suhrawardi ya,
kitab Awariful Ma'arif, ya, Awariful Ma'arif dan lain-lain. Lakinnahum, akan tetapi, wasa'u wajarau majra yatashawwasu bihi salik. Tetapi 3 kitab ini ya, mereka terlalu meluaskan, akhirnya menimbulkan kesulitan pada seorang salik untuk membacanya. Litisaihi, karena terlalu luas, wa kasrati masailihi, dan banyak bab-bab ya, masalah-masalah yang diterangkan. Wa qad i'tanal muhasibiyyu bima yajri fit taqwa, dan ada Imam Al-Muhasibi, dia menangani apa? Menangani apa yang berlaku di dalam masalah takwa. Ada bab tentang takwa, ya. Wa yadiq wa yakhfa, dan dia menghalusi, ya. Wa yakhfa, dan yang menghalusi, melembuti. Wa balagha fi dzalik, sampai berlebihan, terlalu halus pembahasan takwa. Wa ahsanu kutubihi, kitab yang terbaik adalah kitab Al-Qasdu. Ada nama kitab dia, kitab Imam Al-Muhasibi, Al-Qasdu. Kemudian kitab Ar-Ri'ayatu, kitab An-Nasaihu. Ini bicara tentang takwa. Wa qad qala fiha Asy-Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Ashir. Dan kitab An-Nasai ini kumpulan nasihat-nasihat, ya, wasiat-wasiat Imam Al-Muhasibi. Lalu, dan telah berkata juga tentang perkara takwa ini Syekh Abul Abbas, la ya'malu bima fihi illa waliyun au kalaman hadza ma'nahu. Ya. Kata Imam Abul Abbas Ahmad, tidak beramal, ya, pada perkara ini kecuali seorang wali. Artinya kitab Nasoih yang ya, pihak ini dalam kitab Nasoih, artinya telah berkata tentang kitab Nasoih Syekh Abul Abbas ketika Imam Al-Muhasibi menulis nasihat-nasihat, pesan-pesan, begitu dibaca oleh Imam Abul Abbas, Masya Allah, ini kitab cuman wali yang bisa ngamalin ini, ya, saking ya, teliti, halus banget, ya, tapi itu termasuk ke dalam kategori kitab takwa. Waqad naqala dzalika anhu Ibnu Abbad rahimallahu fi Syarh Hikam inda qaulihi, dan Ibnu Abbad juga menukil di dalam Syarh Hikam ketika Imam Syarh Hikam itu berkata, ketika Ibnu Abbad berkata tentang Syarh Hikam ini, tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyubi. Keinginanmu kepada aib-aib yang tersembunyi di dalam dirimu itu lebih baik daripada keinginanmu kepada, ya, hal-hal gaib yang tertutup. Jadi ada orang pengen mengetahui gaib, pengen tahu ilmu hakikat, pengen tahu kasyaf, tetapi dia belum istiqomah, belum membersihkan hatinya. Sebetulnya nggak perlu, ya. Orang nggak tahu hakikat itu karena hatinya kotor. Nah, kalau ininya aib-aibnya dibersihkan, nanti juga kelihatan gaib itu, ya. Maka Imam Ibn Abbad berbicara tentang, ya, perkara takwa dan istiqomah. Wa asna ma'a dzalika ala fusulis sulami fi uyubin nafs. Dan memuji juga di samping itu, ya, Imam Ibn Abbad itu memuji bab-bab pasal-pasal yang ditulis oleh Imam Abdurrahman As-Sulami di dalam kitabnya Uyubin Nafs.
Ya, katsiran, banyak, sehingga Imam Ibnu Abbad berkata begini, innahu kitabun saghirul jirmi azimun nafi. Kitab Uyubun Nafs. Ada nama kitab namanya Uyubun Nafs. Apa? Aib-aib nafsu. Ya, sifat-sifat buruk katakan. Ini kitab kecil barangnya tapi manfaatnya besar banget. Ya. Seperti ada kitab Al-Imamul Qushairi, tipis banget, paling 3 lembar. Ya, judulnya Bulghatul Maqasid. Itu bekal perjalanan. Ya, tipis banget. Ya, orang dulu kan menulis ringkas padat. Ya, kenapa? Karena potensinya sudah banyak dikeluarkan di amal begitu. Jadi nulisnya dikit aja. Nah, orang yang ngamal ketika ngebaca langsung manggut. Pas. Nah, kita yang gak amal baca kitab Turas dulu. Apa ini? Ya, bingung. Kudunya diurai sampai panjang. Nah, itu cocok dengan kita. Oh, begini. Enggak diamalin. Nah, masuk jadi pengetahuan. Wa'tana Ibnu Athaillah, dan juga Imam Ibn Atha juga memperhatikan juga perkara ini. Wa man jara majrahu binau'i tsalis. Dan yang berlaku pada macam yang ketiga, masalah fana. Wa harrarahu bitanwir, dan kemudian ditahrir lagi di bukunya dari Imam Ibnu Atha ketika bicara tentang tingkatan yang ketiga yaitu fana. Harrarahu bitanwir, diedit lagi, ya, direvisi lagi di dalam kitab namanya At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Itu masalah fana tuh, pencerahan terhadap apa? Isqatut tadbir, menggugurkan, ya, tadbir, penanganan hidup. Ya, kita ini hidup ini kelihatannya Tuhan mau ditinggal. Ya. Padahal kita disuruh tawakal, suruh serahin ke Allah. Rupanya bahasa tawakal suruh serahin ke Allah, diserahin semuanya, dianya diem baik, ngedublong lah, itu bukan tawakal. Lumpuh itu ada. Tawakal itu hati. Sifat tawakal itu sifat, bukannya tubuh. Hati. Ibu, kalau ada laki di rumah, punya laki dah, lakinya kuat, hebat, pinter nyari duit. Nah, laki-laki bininya di rumah tenang nggak? Bu, ya rajin, nggak males, nggak kayak laki kita ya. Ya, berdublong aja di rumah, rajin, nyarbunya kuat, sehat, tangguh. Ibu di rumah ngerjain rumah, urusan duit pasrah nggak, tawakal nggak? Nah, itu namanya tawakal. Ya, ibu masakin, nyiapin, ngebersihin rumah, apa nggak pikiran. Tapi bukan berarti nggak perlu dagang, boleh aja. Enggak merusak makna tawakal. Bahkan orang yang bertawakal kepada Allah, dia melakukan sesuatu karena Allah yang ngasih. Udah. Jadi tawakal itu di sini. Ini memang enggak lah, jangan Allah baik, kita dulu baru Allah. Jadi Allah nungguin dulu. Kita nyiptain amal dulu. Ya. Coba kata Nabi, iqil wa tawakal. Lah jangan dilepas, ikat baru tawakal. Usaha baru nungguin Allah. Karena nggak ada tawakal, begitu nggak dapat, apa salah gua ya? Jangan-jangan ada orang benci saya lah, apa baik jadi pikirannya. Bi
biatammi wajhin wa ahsani takririn. Nah, kitab Tanwir ini betul-betul dengan wajah yang sempurna kitabnya itu, dan takrir artinya statement-statement, ya, keputusan yang terbaik. Hatta qala Ibnu Abbad, sehingga Imam Ibn Abbad berkata, fihi ma fi kutubis sufiyah al-mutawwalati wal mukhtasarati ma'a ziyadatil bayani wa ikhtisaril alfaz. Di dalam kitab At-Tanwir ini cukup sebetulnya apa yang ada pada kitab-kitab yang panjang lebar dan kitab yang ringkas. Plus kitab itu banyak tambahan penjelasan dengan lafal yang padat dan ringkas. Ya. Wal maslakul ladzi salaka fihi maslakun tauhidiyun la yas'u ahadan inkaruhu wa la ta'nu fihi. Dan perjalanan yang ditempuh di dalam kitab itu betul-betul pemaparan kitab itu betul-betul bersifat tauhid, yang tidak ada peluang siapapun untuk mengingkarinya dan menolaknya, dan ta'an itu mencelaknya. Wala yada'u lil muttasifi bihi sifatan hamidatan illa aksabahu iya. Dan seorang yang menggambarkan dengan gambaran-gambaran yang baik, ya, tidak ada yang dapat meninggalkan kecuali dia dapatkan pada kitab itu. Ya, mau tahu bagaimana gambaran-gambaran tentang orang yang dekat kepada Allah dan bagaimana cara melakukannya, di kitab itu digambarin dengan jelas. Wala sifatan khasisatan illa azalaha anhu wa taharahu minha. Ya. Dan sifat-sifat buruk juga tidak ditinggalkan. Di situ dibahas, ya, untuk menghilangkannya dan mensucikannya. La siyama man adhafa ila dzalikal kalimatil hikamiyah allati wada'aha. Terlebih lagi jika ada orang yang mau, ya, menambahkan lagi kepada kalimat-kalimat, ya, hikmah yang telah diciptakannya. Artinya baca, ya, tanwir plus baca hikam. Ya, kata orang sininya peren udah. Apa peren, Bu? Rebes. Ya, beres udah. Intaha bimakna kalamihi wa nasaq aktsarihi. Fa amman nausani, tadi kitab yang membahas takwa itu ada pada kitab Ihya juga ada, tapi kitab Ihya itu tebal 4 jilid dan banyak banget. Begitu juga di kitab Al-Qutul Qulub 3 jilid, ya. Dan ada kitab Imam Al-Muhasibi tapi terlalu detik, halus gitu. Nah, yang kedua yaitu alladzi huwa tafsilul istiqamah, rincian tentang istiqamah. Falin nasi fihi kutubun mufradatun wa murakkabatun. Dan artinya orang-orang ini dalam masalah perincian kita istiqomah ini mempunyai kitab-kitab yang mufradah. Kitab-kitab ada yang khusus tentang istiqomah, ada yang murakkabah, ada yang kitab di dalamnya tersusun dari berbagai masalah, bukan hanya istiqomah doang, masalah ibadah, masalah itu ada. Wa ghayatuhum fi dzalika, maksud mereka, ya, dalam istiqomah ini al-mujahadatu, mujahadah. Makanya kemarin di takwa ada mujahadahnya, istiqomah ada mujahadahnya, fana juga ada mujahadahnya. Mujahadah di dalam mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah Nabi. Sunnah itu bukan hanya zahir di dalam tasawuf. Kalau bicara sunnah, bukan hanya zahir, juga batin. Coba sunnah Nabi misalnya memaafkan, ya, itu wajib, tapi itu, ya, Nabi itu melakukannya, ya, maka mesti punya sifat pemaaf. Nah, kita punya sifat sabar, ridha, syukur, wara, yakin, khusyuk, itu sunnah. Karena Nabi itu, ya, innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq wa innaka la'ala khuluqin azim.
Dan Nabi mengatakan aqrabun nasi minni yaumal qiyamati manzilatan ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling dekat kedudukannya di hari kiamat, berarti orang ini sama Nabi. Ya, nggak mungkin orang yang nggak sama dekat. Ya. Orang kenapa nggak berteman tuh? Karena beda. Kalau sama pasti berteman. Ya. Kata Nabi, yang paling dekat dengan saya di hari kiamat yang paling baik akhlaknya. Nah kan ngikutin Nabi itu akhlak, bukan ngomong sunnah sambil mencaci. Nah, sunnah siapa? Ini namanya bukan sunnah wal jamaah. Jadi sumpah serapah. Ya. Jadi alirannya aliran ahli sumpah wasrapah. Taib. Wa tahqiqil adab. Nah, istiqomah itu rincian istiqomah itu apa? Bagaimana mujahadah agar bisa ngikutin sunnah dan meraih adab. Ya, dengerin Bu, adab itu adalah apa? Menempatkan diri di depan Allah itu adab. Ketika di depan laki itu di depan Allah, di depan tetangga itu di depan Allah, di depan tetamu itu di depan Allah, di depan saudara semua itu di depan Allah. Apa dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Ya. Orang yang percaya kepada Allah dan surga, jangan berpecah belah dengan saudara. Sambung. Falyasil rahimah. Falyukrim jaroh. Hormati tetangga. Falyukrim dhaifah. Hormati tetamu. Falyakul khairan. Kalau ngomong yang bagus-bagus. Ya, itu adab. Menempatkan diri di depan Allah kapanpun waktu, dimanapun tempat, sama siapapun orang dia berada. Ini di majelis nih, ini ngaji di depan Allah dan Rasul, ada adabnya. Ya, meskipun yang ngajar misalnya, ya, saya ngelihat di zaman dulu kiai asal ngaji di depan kiai asal ngaji sama yang lain berisik. Nah, jadi ini bukan ngadep ke Allah, bukan adab ke Allah, itu adab ke orang. Dan itu nggak jadi adab, enggak. Tetap brengsek kalau di luar kiai mah. Enggak. Jadi adab. Di pondok, di depan kiai, ya, di belakang, ya, itu bukan adab. Adab itu, ya, di sini. Itu istiqomah tuh. Wa ta'mirul awqat. Istiqomah juga apa? Memakmurkan waktu. Ya. Apa? Waktu enggak ada. Jangan ada waktu yang kosong dari ibadah. Kita memahaminya, oh berarti kalau di sawah sholat, kalau bukan. Jangan melakukan sesuatu yang di tempat itu lupa Allah. Itu namanya ibadah. Ibu-ibu masak tuh, ketika mengambil kenceng, bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan hanya mulut. Mulut itu sebagai lambang bahwa pikirannya ingat. Ya. Zikir itu ingat kepada Allah, maka diucapin di hati. Ya. Itu namanya zikir. Kalau mulut doang, ya, itu bukan
baca zikir itu bukan berzikir, itu baca mantra. Tapi kalau memang dia belum ingat hatinya, tapi dia coba baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah itu dia namanya zikir lisan yang akan nanti turun ke hati. Ya. Nah maka menggoreng bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah, atau niat saya masakin, ini ibadah nih, saya masakin laki karena Allah. Kalau karena suami mah amit-amit, ya saya mah karena Allah. Ya. Enggak Bu, itu mah amit-amit mah contoh doang. Ya, ntar pulang bener amit-amit gua kena suami karena Allah. Nah karena Allahnya itu ibadah, maka nantinya cakep sama suaminya. Nih bang, makan bang ya, enak bang, makan tinggal makan. Ya, ngedublong be, udah kayak teh kebo, pahit itu Bu, meskipun gulanya sampai setengah ge, ya, diminum sama laki, itu enggak ibadah namanya tuh. Ya, paham ya? Itu memamurkan waktu. Waktu kan memang waktu. Ada waktu ibadah mahdhah, ada waktu bekerja, ada waktu bercanda, ada waktu untuk emosi kita, ada waktu untuk nafsu kita. Tapi kita jangan, pertama, jangan melanggar syariat. Kedua, jangan lupa sama Allah. Ini namanya memakmurkan waktu. Ibu-ibu kalau ke Tanah Abang, ingat Allah Bu. Ya, sambil baca tasbih tuh. Enggak jadi belinya coba. Ya. Meskipun mulut enggak berbunyi, tapi ingat Allah. Ingat itu. Ya. Sangat penting Bu, melakukan apa saja. Nah, itu ada pengaruhnya. Ya. Lah ini mah orang. Sampai masuk ke sholat dia orang. Ya. Itu namanya takmirul awqat. Wa ahsanu ma fi dzalika kutubun Nawawi. Ada kitab yang terbaik tentang istiqomah ini. Kitab-kitab Syekh Nawawi. Allati fi amalil yaumi wal lailati, yang bercerita tentang amalan siang malam, doa-doa. Wa khususan kitab Hilyatul Abrar. Dan ada juga di dalam kitab Ar-Riyad, kitab Al-Azkar. Ya. Dan ada yang wa ma'ulifa fil bidah. Dan ada yang dikarang dalam masalah bid'ah-bid'ah. Ka kitabil Madkhal li Ibnil Hajj wal Hawadis li Ibni Ishaq Asy-Syatibi. Kitab Hawadis, kitab Imam Syatibi. Wa ma atabihi At-Turtusi, dan ada kitab At-Turtusi. Wa fiha ba'du tahamulin, dan di dalamnya banyak berbagai sebagian yang tahamul, ya. Artinya kitab yang saling mengandung dua makna, ya, dua perkara, dua pembahasan, ya, yang tidak murni masalah istiqomah, dia sebut masalah ibadahnya, nanti istiqomahnya, nanti hasil. Payuhaqqiqu bil ilmi maka yuhaqqaq, maka ini akan direalisasikan dengan ilmu dan dengan basirah, dengan batin. Wa ahsanu dzalika akhduhu min alimin muhaqqiq aw akhin sadiqin aqil bi hukmi tanjilil ilmi ala mahallihi. Dan yang terbaik mengambil ilmu istiqomah ini dari seorang alim. Nah, ini alim, ini ahli ilmu, muhaqqiq, ahli tasawuf. Ya. Itu memang sepakat ulama dari abad-abad awal juga mengambil dari ilmu yang sederhananya begini, mengambil dari ilmu yang mengamalkan itu lebih baik. Cuman makna yang mengamalkan bukan amal zahir, bukan, tetapi betul-betul disertai dengan batin. Ulama amilin itu bukan
bukan makna yang pendek, itu makna yang luas. Ketika ditulis ini ulamaul amilin, itu sufi. Ya, ibaratnya ngaji menang ungkugnya doang kan, johirnya kelihatan ngaji, di soalnya nggak ngaji lah, itu berarti nggak amil. Au akhin sadiqin aqilin, kalau bukan seorang alim, seorang guru, teman. Ah, ini saudara maksudnya teman. Sadiqin yang sadiq, aqilin yang berakal. Bihukmi tanjilil ilmi, ya, dengan ketetapan yang menempatkan ilmu di tempatnya. Kalau kita ingin mengambil ilmu yang benar dan kita dapat menempatkan ilmu itu di tempatnya, maka mengambillah ilmu dari alim muhaqqiq atau faqih sufi. Oh, habis. Itu nawa yang ketiganya itu di tanwir ya. Ini beliau ini 1 2 3, terkadang 1 3 2. Itu model penulisan ulama dulu gitu ya. Yang udah kita lewat juga ada 4 ulama katanya, tapi al-awwal wasani wasalis. Yang ketiganya, yang keempatnya rupanya di tengah, ada sebelum 3 gitu ya. Jadi ada tiga tahapan, dan ulama telah menuliskan pengalamannya, ilmunya di dalam beberapa kitab. Nah, lalu faslun, ini supaya cepat hatam. Bi usuli muhaqqiqis sufiyah bil muamalati wa nahwiha. Ini pasal ini bercerita tentang usul, prinsip-prinsip ya para muhaqqiqi as-sufi. Orang sufi disebut muhaqqiq karena dia mengamalkan ibadah itu bukan hanya pengamalan zahir, tapi juga pengamalan hakikah ya. Para peraih hakikat itu muhaqqiqin ya. Beda kalau muhaqqiq ulama itu peneliti, tapi kalau muhaqqiq sufi ya, adalah orang yang memandang sesuatu bukan hanya zahir tapi sekaligus batinnya, hakikatnya. Mengamalkan sesuatu bukan hanya zahirnya juga tetapi juga batinnya, itu namanya ahli tahqiq, muhaqqiq. Nah, ini ada prinsip-prinsip para aulia sufi tentang muamalah, amalan ya. Wa madaruhum fi dzalika ala usulin arba'ah. Porosnya, sentralnya dalam perkara muamalah, amalan orang sufi itu di 4 prinsip. Al-awwalu tahqiqul i'tiqad, yaitu mereka meraih hakikat i'tiqad, akidah. Jadi akidah itu bukan hanya ilmu tetapi juga akhlak ya. Maka ulama kita dulu tuh di sekolah juga dipelajarin akidah, akhlak katanya. Kalau saya ingat sekarang, saya lihat baca bukunya nggak ada kolerasi akidah dan akhlak itu ya. Mungkin ulama dulu nganjurin yang nulis bukan muhaqqiq akidah akhlak. Dulu saya Sanawiyah saya ngajar akidah akhlak ya. Begitu saya baca sekarang, ini nggak sampai maksudnya ya. Mana wahibzuhu bil ihtiyat, dan penjagaan i'tiqad ini dengan hati-hati ya. Sehingga ada istilah begini, i'tiqadus sufi, seolah itu seperti keyakinan orang sufi itu didasari oleh akidah. Baik. Wa asluhum fi dzalika, sumbernya sumber mereka itu apa dalam perkara itu? Ittiba'u tariqatis salafi
min i'tiqadi tanzihi wa nafi tasbih. Yaitu mengikuti cara ulama salaf dulu di zaman sahabat tabi'in dan tabi'inat tabi'in tentang meyakini Allah itu tanzih. Apa tanzih? Enggak bisa dibicarakan dengan akal, dengan kalam. Tidak. Wa nafi tasbih, tetapi juga menafikan tasbih, tajsim. Ya. Wa adami ta'arrud lisyubahi qabla urudiha. Dan tidak tidak menerobos kepada perkara yang samar, ya, sebelum dia menembusnya, sebelum ada hal-hal yang subah, hal-hal yang penuh dengan subhat, penuh dengan sesuatu yang tidak jelas, maka dia tidak diungkap dulu, ya, apabila ya, sudah dia lakukan, sudah dia teliti, sudah dia amalkan, baru dia ya. Jadi tidak mau mengarungi sesuatu yang belum dia lakukan. Waruju' ila mastatabba min usulihi sabitati ba'da tanzih. Dan dia merujuk kepada dasar-dasar yang sudah kokoh, ya, selain mentanjih Allah, tapi dia kembali kepada dasar-dasar yang sudah sabit, ya. Summa in takallamu fi wujuhi ta'wil famin haitsu innahu ilmun. Kalau dia bicara tentang takwil, hanya ilmu saja. Betul-betul masalah itikad orang sufi ini tidak mau takwil. Ya, takwil itu ilmu. Ya, makanya kata orang sufi takwil itu untuk orang awam. Dan Imam Al-Ghazali juga. Ya. Ketika misalnya bicara tentang yadullah, tangan Allah, lalu dibahas tentang tangan kemana-mana. Nah ini, ya, ini tangannya tangan seperti apa tangannya? Apa seperti orang Asia, seorang Afrika, orang Arab, itu. Ada jarinya juga, 5. Artinya tidak. Itu sebab akhirnya ulama mengatakan bukan tangan itu ditakwilkan, ribut gitu, ya, ditakwilkan sebagai salah satu maknanya karena kita nggak tahu itu. Nah, maka berarti takwilan ini untuk menjaga, ya, lihmayati aqlil awam, ya, apa minat tajarrud, menjaga akal yang nggak cukup, pengetahuan yang luas orang awam dari berani-berani ngomong tentang Tuhan, maka ditakwilin. Nah, maka mereka tidak mau, ya, bukan mereka tidak menerima itu untuk akal. Nah, mereka sudah nggak perlu dalil akal lagi. Orang Allah sudah mengenalkan keagungannya, ya, melalui anugerah sifat-sifat iman itu di dalam diri. Jadi percaya itu, ya, coba bayangkan Pak, di zaman Patrah itu di zaman nggak ada nabi, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW 500 tahun. Di tengah-tengah, katakan di tahun ke-300, ya, kan nggak ada nabi, nggak ada risalah, tapi di situ ada orang yang mengucapkan hikmah-hikmah ketuhanan, bicara tentang nilai-nilai moral yang tinggi karena tauhid, yang mana hidupnya penuh dengan i'tiqadat ketuhanan. Maka dia beradab, hati-hati, ihtiyat. Itu ada, nggak punya dalil secara syar'i, risalah dari langit wahyu, enggak, tapi itu min i'lamillah, Allah yang
tajalikan. Dan itu yang didapatkan oleh orang Islam yang udah ada wahyu, udah ada Al-Quran. Ketika diamalkan untuk Allah, itu dia dapat bimbingan itu. Itulah yang disebut kasyaf. Nah, maka orang-orang sufi nggak perlu lagi sudah dalil akal itu. Bukan nggak tahu, bukan artinya udah lebih, ya, merasakan bahwa Allah membimbingnya. Kita punya ilmu tentang tentang ilmu-ilmu syariat itu bimbingan akal. Tapi kalau nafsu marah lagi tinggi, akal hilang. Awalul ghadab junun, kata Nabi. Mula-mula orang marah, akalnya hilang. Tapi ketika rohaninya penuh dengan sifat mulia akhlak, itu bimbingan Allah. Begitu marah, keluar hikam-hikam, hikmah. Itu. Nah, maka tentang kalam itu ilmu akal, tetapi tentang Allah tidak bisa dijabarkan dengan ilmu akal itu, dengan kalam. Makanya kan ilmu tauhid itu disebut kalam, itu sebatas ucapan. Ya. Namun orang kalau melihat ini masih bahasa masih sederhana sekali. Summa in takallamu bi wujuhi tawil fa min haitsu innahu ilmun faqat. Gitu. Nah, maksudnya sejarah di sini orang sufi mazhab dalam etikanya itu mengikuti salaf dalam isbat kepada tanzih, dalam menafikan tasbih tanpa memaparkan tentang takwil, apalagi cenderung kepada perkara-perkara yang batil. Kalau orang sufi bicara tentang takwil, ya, itu hanya untuk menafikan hal-hal yang mustahil secara ilmu pengetahuan. Begitu. Maka mereka memulainya dengan apa? Dengan memahami, ya, hal-hal yang qat'i, yang pasti. Seperti apa? Sifat samiyah misalnya. Sudah, kalau nggak ada samiyah, sudah. Nah, oleh karena itu Imam Malik dulu ketika bicara tentang istiwa, apa kata dia? Al istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghairu ma'qul. Nah, itu. Wal imanu bihi wajibun. Udah. Artinya ini salaf tuh begitu, tidak ta'arud kepada hal-hal yang syubhat. Gitu. Sebelum dia paparkan semuanya begini, dah stop. Nah, ini orang sufi makanya nggak mau bicara itu. Bahkan dia melihatnya, ya sudah ini kalau kita ingin melihat bahwa Allah berbuat, lihat makhluk yang sedang makhluk hidup terus sedang beraktivitas, itu semua menunjukkan adanya Tuhan, selesai. Tapi bukan dengan akal, pandangannya dengan batinnya. Wa yaquluna wa qad dzakara as-Suhrawardi ijma'ahum fi dzalik, dan telah disebutkan ijma' mereka oleh Imam As-Suhrawardi, ya, ala zalika, dalam perkara itu, artinya kesepakatan orang sufi dalam perkara itu. Berkata wa yaquluna bi kulli muskilin min dzalika, mereka berkata tentang segala yang problem, segala yang muskil, yaitu ucapan Imam Malik ketika ditanya istiwa tadi itu, al istiwa ma'lumun wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu wajibun was su'alu anha bid'atun. Sekarang orang ditanya istiwa itu bagaimana, udah dibilang bid'ah. Nah, fatamal dalik, renungilah. Yang kedua, ini yang dilakukan amalan orang sufi. Pertama, i'tikad itu jangan menjadi perdebatan. Maka orang sufi nggak mau mengikut debat ilmu kalam-kalam itu, ya. Dan itu habis, sudah digoreng oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sudah habis. Ulama yang di zaman itu untuk menunjukkan bahwa dia tauhid itu berantem, ngatain Mu'tazilah, ngatain ini, ngatain, ya, nggak ada habisnya, Pak.
Ya saya dulu juga mula-mula sering nyerang tuh. Ya saudara kita yang sebelah sono. Ya, wah rasanya nasirus sunnah wal haq dan aswaja. Pas kita udah tua, ada lagi yang baru generasinya. Kita lawan lagi. Pas makin nambah umur, generasi capek akhirnya. Kita ngelihat yang di bawah kita ribut. Nggak apa-apa. Ada yang sampai tua masih ribut aja. Kan kacau itu. Nah begitu bertasawuf, berhenti saya. Ya, berhenti. Saya pernah ditawarin Pak sama kawan kita sebelah sana, suruh tobat, jangan ngikutin NU, tobat katanya gitu. Kalau mau saya kasih 3 perkara, bini, gaji, sama rumah. Sayang entetan katanya, jangan sesat ke sana. Buset deh, ahli sunnah dibilang sesat. Ya, kalau mau, nah, udah sampai diunjukin udah saya Bu, nah calonnya noh, orang saya udah punya bini. Ya, coba dapat bini Bu, dapat gaji bulanan sama rumah. Coba itu. Ya. Kalau orang sufi yang nawarin mah udah lain mah. Ya. Suruh jadi orang sebelah sono. Nah setelah ditasawuf, Allah, ya, rasanya kotor lidah kalau ikut mujadalah. Wasani, yang kedua apa yang dilakukan oleh mereka? Tashihul amali bil ahkam. Amalnya juga dibetulkan dengan hukum-hukumnya. Wadzalika bittiba'il fuqaha. Semua orang sufi ikutin fuqaha. Ini ada orang sufi ngebantah ulama-ulama fikih, itu kita jahil. Ya. Jahilnya jahil murakkab. Ya. Murakkabnya bukan kalimatain lagi. Murakkab berapa itu? Ma'at tabassur, tetapi tetap dia tabassur. Ya. Artinya tabassur itu meneliti, bukan sekedar ada dalil udah dia sendiri meneliti, dia ambil lagi dalil-dalil khusus itu oleh mereka itu, ya, dan kemudian dicoba dibuktikan dalam amal sesuai enggak gitu. Itu kalau punya ilmu tabassur. Ya, wat tabassur fi usuliha, di dalam dalil-dalilnya, dicari dalil-dalilnya, bukan ngikut doang begitu. Liyahsula nurul iktida, agar cahaya iktida itu dapat. Kalau kita ngikut nggak tahu ilmunya, itu bebek, taklid namanya. Ya, ikut bebek. Kalau iktida bukan bebek. Itu. Kayak misalnya bapak diajak ngikutnya, pasti nanya mau kemana. Nah itu berarti bukan ngebebek. Itu namanya ngikut. Itu mah yang tadi enggak, kalau enggak nanya mah itu ngilu. Lalu nggak diajak ngilu-ngilu baik, kan bukan ngikut tuh. Ya kali kalau bisa dibedain begitu. Tidak sama taklid. Lah kan orang sini kalau ngomong yang nggak diajak namanya ngilu ya. Lalu nggak diajak ngilu baik. Yang itu dia ngilu, lah dia mengikut. Rupanya beda ngikut sama ngilu. Lah ibu kalau diajak pergi sama suami, ya neng kita pergi, pasti nanya kan, mau kemana bang? Udah jangan nanya kemana kek, mau nggak begitu? Lah kalau ceburin ke sumur, ngomel baik, ceburin ke sumur, ya. Jin di sumur keluar juga pak, rupanya diomelin itu jin di sumur. Nah, kalau iktida, begitu ngikut mazhab ini ngaji, gitu maksudnya.
Itu orang sufi itu mesti begitu. Dan bukan buat bebek. Begitu gurunya mati, lah gua kemana ini ya? Lah kemana? Lah emang ngikutin orang, ngikutin ilmu. Habis itu udah nggak ada lagi dah di dunia ini. Tuhan, mau kemana? Wah iya. Lah emang sebelum dia ada nggak ada lagi agama? Lah itu otak. Ya. Saya nemuin tuh di kampung-kampung, dulunya ada wali di situ, terus udah berhenti agamanya. Karena dulunya bukan, ya tidak. Kata kalimat taklid diucapkan oleh orang sufi, maknanya tetap tidak. Akhirnya ulama ini mah taklid buta. Nah, udah ada buta bener. Nah itu. Maka tetap memperbaiki amal, ngikutin ittiba kepada ulama fikih, ma'at tabassur bi usuliha, diteliti dalilnya supaya ngedapetin cahaya iktidak kepada ulama, ma'al ihtidak bittila'i ala dalail syariah, dan dia mendapat petunjuk dengan menelaah dalil-dalil. Ngaji dah maksudnya ngaji. Coba kalau mengaji nggak banyak tahu tentang, akhirnya agama itu jadi tukus. Apa tukus? Seremonial, udah kayak setrikaan ya. Ngaji udah kayak setrikaan, pulang pergi. Apa yang dibaca, apa yang diaji ya. Wa yattabi'una fi dzalika arbabal madzahib li'annahum a'lamu bis sunnah, dan mengikuti ahli-ahli mazhab karena dia paling tahu dengan sunnah. Jangan dikira orang sufi itu tidak bermazhab fikih. Bahkan orang sufi lebih bebas bermazhab setelah dia dalami satu mazhab, bukan. Contoh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, ini sultan aulia. Pertamanya mazhab Syafi'i, pindah ke mazhab Hambali sampai mati. Ada riwayat yang menceritakan di akhir hayatnya kembali lagi ke mazhab Syafi'i. Itu bukan karena seenak dia, karena dia mimpin umat ini yang cocok mazhab Syafi'i-nya dia. Ya. Tapi saya mendapat keterangan dari Syekh Fadil, beliau mendapat satu keterangan manuskrip perpindahan Imam Abdul Qadir dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali itu atas perintah Rasulullah melalui mimpinya. Di dalam mimpinya Rasulullah nuntun Imam Ahmad bin Hambal, lalu nemuin Imam Abdul Qadir. Nih tolong saudaramu nih, karena mazhab Imam Hambal itu kalau kita petain, kalau kita kasih peta, misalnya mazhab Syafi'i warna hijau, mazhab Hanafi misalnya warna kuning, mazhab Maliki misalnya warna biru, mazhab Hambali ini misalnya warna ungu. Itu dalam peta warna ungu itu kecil banget. Yang paling banyak sedunia ini mazhab Syafi'i. Ya. Kedua Hanafi, yang ketiga Maliki, yang kecil banget mazhab Hambali. Ya, ada sebab-sebabnya secara sejarah kenapa gitu. Ya, padahal yang dikenal sampai dikasih gelar mazhab yang zuhud itu Imam Ahmad bin Hambal. Padahal semua zuhud, tapi dia dapat gelar itu. Itu. Maka besok pagi-paginya sholat subuh Imam Abdul Qadir enggak kunut langsung. Kenapa? Karena Imam Abdul Qadir paham 4 mazhab, mau pindah tiap hari juga dia tahu dalilnya. Tapi punya kepentingan dan konsekuensi untuk memperbaiki umat. Ya. Gitu. Nah, orang dikira agama tuh begitu aja. Ya, enggak. Jangan sampai sesuatu yang enggak ada sunnahnya jadi kelihatan wajib. Dan itu tanggung jawab ulama.
Jadi akhirnya agama jadi tukus, jadi seremonial yang nggak boleh dirubah begini kaku. Nah pas ngeliat orang di mana berubah, kok lainnya sama di kita lah. Udah gak usah ngikutin lah. Nah akhirnya tinggal di mana-mana nggak beragama, dia nggak sama di kampungnya. Itu gara-gara nggak ngaji. Ya. Makanya terkadang ya, saya ya suka ya, khutbah misalnya saya pakai mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, bodoh amat dah. Ya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan ya di dalam tasawuf itu mesti tahu dalilnya. Wa yattabi'una wa qad salimu min tawaghulil batiniyah, dan mereka selamat dari tawaghul mughamarah gejolak ulama-ulama batiniyah. Ya, tawaghul ini dukhul haud. Ya, kesembronoan. Selamat dari kesembronoan batiniyah dan kejumudan orang zahiriyah. Orang-orang sufi itu bukan batiniyah dan bukan zahiriyah, bukan terlalu batin, bukan terlalu zahir. Ada yang terlalu batin, ngelihat ru'yah pakai kasyaf itu terlalu batin. Ya, menentuin hari Idul Fitri kan yang dilihat bulan, masa pakai kasyaf? Kasyaf itu ngelihat yang gaib. Lah ini namanya apa? Batiniyah. Ya. Katanya itu sufi. Nah, itu sebab banyak orang sufi dituduh batiniyah. Saya juga dituduh batiniyah sama. Ya, sama kelompok ahli kalam saya dituduh batiniyah. Kenapa? Karena dia nggak kenal batiniyah itu apa. Udah begitu nggak kenal tasawuf itu apa lagi ya. Itu namanya orang jumuduz zahiriyah. Nah orang sufi sebetulnya selamat. Ya, mungkin sama orang batiniyah, orang sufi itu bisa disebut zahiriyah. Sama orang zahiriyah disebut batiniyah. Kenapa? Karena dua-duanya ada di dia. Ya. Itu bainal zahir wal batin, ya, wa bainal qadari wal jabari dalam akidah. Faqaulu qailihim, ucapan mereka apa? As-sufiyu la madhhaba lahu. Ya. Orang sufi adalah tidak bermadhab. Ya. Itu enggak begitu, bukan. Itu apa? Pandangan yang salah. Ya. Tetapi kalau ucapan itu diucapin oleh orang sufi itu dalam masalah al-fadail, ya, maka dikatakan oleh mereka as-sufiyyu la madhhaba lahu ay fil fadail, di dalam masalah keutamaan, ya, fadilah-fadilah. Lihat orang sufi melakukan apa namanya, orang mati itu dibikin apa, kalau bagi-bagi apa harta itu yang apa pidyah, itu kan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i nggak boleh, itu adanya di mazhab Hanafi. Tapi itu punya nilai keutamaan untuk kepentingan orang. Itu. Ya, yang komitmen dengan mazhab Syafi'i nggak mau tuh. Ya, sia-sia itu perbuatan. Ya, tapi ada yang fadhail. Wa bi au fi nafsihi mimma lahu bi ikhtiyarun idh yaduru ma'al qadar wa illa faqad kana Junaidu Sauriyan wal Muhasibi Syafi'iyan wasyibili Malikiyan wal Jariri Hanafiyan ila ghairi dzalik. Atau untuk dirinya, untuk tentang dirinya, ya, di mana dia punya ikhtiar.
idh yaduru ma'al qadar, karena itu berputar bersamaan dengan qadar, ya, takdir. Kalau tidak, maka Junaidi, Tsauri, Muhasibi, Syafi'i, Wasyibiri, Mali, artinya mereka itu tetap ada jalan yang ditempuh pertama untuk memandang suatu hukum. Syafi'i. Tapi kalau enggak, bukan hanya sufi sebetulnya. Nah, maka begini, orang awam tuh, ya, orang yang artinya tidak mampu melihat dalil, maka mengikut kepada ulama. Nah, nanti ulama ini yang akan melihat ngepasnya untuk menyelesaikan masalah orang itu mazhab mana. Nah, kalau ini mazhab Hanafi tanpa diberitahu, dah, ya, itu namanya ikhtiar yang dipilih oleh mereka, ya, untuk kesesuaian orang yang akan mengamalkannya. Kalau misalnya ini perkara di Imam Syafi'i nggak ada, kayaknya nggak boleh dah. Jangan nggak boleh dulu, lihat dulu di mazhab lain boleh nggak? Ya. Dan sebetulnya kalau dia juga membaca buku-buku Syafi'iyah secara istiab, secara luas, ya, pembahasan yang secara luas itu hampir enggak hilang Syafi'iyah pure, enggak, ya, mesti dia silang itu dalam masalah-masalah yang bersifat waqi'iyah itu. Dan itu dilakukan oleh orang sufi, karena sufi memang orang lapangan. Nah, kalau orang sufi nggak ngerti misalnya tentang mazhab ini, jadi jumud nantinya. Ya. As-salisu ta'yidul fadhail bis sunnah, memperkuat masalah-masalah fadhail, ya, dengan sunnah, ya. Maka itu sebabnya orang-orang sufi dalam masalah fadhail itu mazhabnya apa? Ahli hadis, ya. Orang sufi banyak yang menulis buku tentang fadilah itu udah silang mazhab tuh. Kalau fadilah itu, makanya tadi sufilah mazhab lahu itu fil fadail, karena di dalam fadilah dia ya udah enggak ngelihat mazhab, enggak ngelihat mazhab. Contoh, ada sufi mazhab Hanafi, ya, tetapi ketika dalam perjalanan yang perlu diqashar, enggak, dia ikut Syafi'i di jamaah. Nah, kenapa? Enggak ada masalah fadilah, dia bebas milih ahli hadis. Tapi ada sufi Syafi'i, begitu dalam perjalanan qashar ke Hanafi. Ya. Nah, itu artinya mereka melihat situasinya. Makanya kalau Ki Cegir mah apalagi nggak ada mazhabnya, ya, mau jalan seberapa jauhnya laksanakan, karena masjid ada di mana-mana. Mazhab apa itu namanya? Itu juga fadhail, artinya bebas dia dari mazhab dalam urusan fadhail. Bukan kalau kita menjalankan jamaah qashar, menyalahi, ya, agama nenek moyang. Cegir lah, emang agama punya nenek moyang, ya, tidak, ya, bukan begitu memahaminya. Nah, kalau dia tahu, dulu Kiai Cegir seperti ini, ada fikih Cegir khusus dari Kiai Cegir. Perempuan itu kalau punya wudhu nggak boleh melangkah banyak-banyak, batal. Melangkah jalan kemana-mana itu kudu lagi kalau sholat, ya. Itu pendapat kecil banget itu, kemungkinan yang kecil, tapi itu di sini dipakai banget. Nah, saya dulu di Mesir, saya cari di mana kitabnya, nggak ada. Oh, di fadhail itu nggak ada mazhabnya. Ya, banyak saya perhatikan yang ditetapkan oleh orang-orang sufi itu nggak ada mazhabnya di dalam masalah fadhail. Dikira kalau nggak begitu, wah ini ngelawan. Nah, bukan, kita tahu di mana letaknya itu perkara. Itu. Tuh, lupa saya ingin tuh nulis gitu, ada, ya, fikih Cegir gitu.
Ya, rupanya itu fadhail. Itu khusus dia sama murid-muridnya tuh. Karena itu adalah sebuah media untuk tarbiyah. Apalagi ya. Baik. Asalis ta'yid fala yakhudu minha bi maudu'in wala mubtada'in la asla lahu. Tidak diambil dari hadis maudhu dan yang bid'ah yang tidak ada asalnya. Bal bis sahih wa ma qarabahu wa ma yahkihi. Bahkan dengan hadis sahih dan yang paling dekat, ya, serta yang paling bergesekan ya dengan yang sahih. Wa ala dzalika wassasuyuhum, dan di atas semua itulah para suyuh ya, wasiat. Adapun ketika kita melihat bahwa itu ada orang sufi mengatakan hadis yang dhaif misalnya, itu maknanya yang diambil oleh dia. Hatta yang diklaim oleh ahli hadis maudhu tidak. Karena saya punya ada kitab yang ditulis oleh ulama ahli hadis. Ya Allahumma sholli. Ya, saya kepengen tuh dia kena risalah kecil, saya ingin bacakan. Dia menegaskan bahwa ulama sufi tentang hadis dia punya metode sendiri. Ada yang disahihkan oleh ahli hadis dhaif bagi orang sufi, dan ada yang didoifkan secara sanad sahih. Itu sebab mereka nggak peduli karena dia punya pendekatan sendiri. Ya, dulu saya nggak dengar begitu. Kita kan kudu tahu ada nggak ulama yang begitu. Rupanya ada ulama menulis buku tentang pernyataan itu. Nah, maka dikatakan bahwa mursyid itu mujtahid fi madrasati. Ya. Ya mungkin itu kata Imam Abdul Al-Junaid, mazhabuna musyayyadun bil kitabi was sunnah. Ya. Wa man lam yahfazil Quran wa lam yaktubil hadis la yuqtada fi ilmina hadza. Jangan jadi mursyid kalau tidak memahami ilmu-ilmu syariah. Itu. Karena dia akan memberikan keputusan-keputusan amal yang tepat, tidak menyalahi akidah, tidak menyalahi mazhab arba'ah, dan dia punya pandangan tentang fadhail itu berdasarkan kedekatan dia kepada Allah. Wa dzakarahu al-Qushairi fi babil wasiyati min ar-rasail qailan, dan disebutkan di bab wasiat di dalam kitab risalah oleh Imam Al-Qushairi, wa fi tsabitis sahihi wa fi ma'nahu kifayatun lil muridil ibadati aw kalaman ma hadza ma'nahu. Di dalam hadis yang sabit, yang sahih, dan di dalam maknanya, wa fi ma'nahu wa fi tsabitis sahih, sahih yang sabit, wa fi ma'nahu, dan maknanya yang sahih, kifayatun, cukup bagi murid yang beribadah. Atau ucapan Imam Qushairi yang sama seperti itu maknanya. Ar-Rabi'u, saya ingin selesaikannya. Taqyidul adab bil jam'i ala maulahu. Nah, itu taqyidul adab itu mengikat adab dengan menyatu kepada Allah. Artinya adab itu dia berhadapan kepada Allah. Adab itu jama' ala maulahum, berada di tempat manapun, di waktu apapun, bersama siapapun, dia sedang bersama Allah. Fakullu adabin jama'ahum ala maulahum qalu bihi wa amilu bihi. Setiap adab mereka itu bersama Allah, Tuhan mereka, itu yang mereka ucapkan kepada Allah, dan mereka beramal juga kepada Allah dengan Allah. Makanya kata Imam Junaid, ketika dia sudah lama enggak ketemu muridnya, bertahun-tahun, lalu muridnya datang, lalu muridnya meluk-meluk, beliau lupa. Muridnya ngerasa, wah guru saya lupa sama saya, udah pikun kali. Ya, nanya, Imam, kenal saya? Siapa ente? Saya si Fulan, kan dulu 20 tahun saya khidmat
ya, dengan guru. Saya yang sampai disebut sama dia, saya yang kalau ngaji bawain kitab, ngeberesin tempat ngajinya, saya yang ya, dipeluk oleh Imam Al-Junaid. Lalu dia ngomong apa? Mereka menyangka saya bicara dengan mereka. Tidak, saya bicara dengan Allah. Artinya dia ngajar itu karena Allah. Enggak dia, lu tuh enggak ngaji sama gua. Nah, awas. Ya, kalau enggak ngaji sama gua, lu sesat lu. Ya, untung lu dulu ngaji sama gua hilang. Ya, memang yang bikin orang dapat hidayah orang. Allah. Dia sedang beribadah kepada Allah, di ngajar. Itu. Makanya saya ada orang ngaji nggak didengerin, lah keluar lu nggak ibadah. Lah, kita sedang jamak kepada Allah, bersama Allah itu adab. Ini mah ngaji sama Haji Rahim doang, mau nggak ngomong sama ustaz aja, kan kurang ajar. Ya, mau asal ngaji sama Haji Rahim, wah pasti kita diomelin ngomong. Ya Bu ya, iya bisa. Nih karena udah ngaji nih, tuh orang sufi itu hidupnya, amalannya itu taqhidul adabi bil jam'i ma'ala maulahum, sama Tuhannya. Wa bi hadzal fadl ikhtalafat turuquhum wa ahwaluhum. Wa bi hadzal fasal, masalah pasal ini, cara-cara dan keadaan orang-orang sufi berbeda-beda. Waqtulifa fihim wa anhum. Famin munkiri bi mujarradis surah wa min mutabi'i kadzalik wa min muhaqqiq yang zuru bi ainil haqiqah fa yusallim lima la ya'lamuhu wa ya'malu bima yahtaju ilaihi kas-sama'i wa nahwihi wa itharil khumuli ghairihi. Itu berbeda-beda ya dalam perkara mengikat adab dengan kepada Allah ini. Berbeda tentang mereka, berbeda juga tentang ucapan mereka. Ada yang mengingkari kalau sekedar surah, ya, artinya seremonial. Ada yang wamin muttabi, dan ada yang memang mengikuti penuh. Wamin muhaqqiq, ada yang meraih semua hakikatnya, melihat dengan mata hakikatnya. Ada yang ngikutin zahirnya aja seperti orang sufi, ya, ada yang juga dia mengikuti adabnya dan juga memahami maksudnya. Ada yang memang dia meraih, ya, semua hakikatnya. Payusalim lima la ya'lamuhu, ada kalau orang enggak ngerti maka dia serahkan sesuatu yang dia tidak paham. Wa ya'malu bima yahtaju ilaihi, dan mengamalkan apa yang diperlukan, seperti sama, seperti sedang berqasidah, adabnya bagaimana dan lain sebagainya. Ada itharul khumul. Ada yang mengutamakan khumul. Khumul itu ada orang yang adabnya kepada Allah sampai enggak mau masyhur. Ya, dia menghindari sesuatu yang akan mengangkat dirinya viral lah, nggak mau viral. Ya, sekarang bagaimana nggak viral, orang ngaji direkam, udah pasti viral baik. Ya. Fa'raf dalik, dan ketahui itu, wala tuqdim ala ma tasyukku fihi ila bi mujibi yaqtadihi, dan dia tidak mempersembahkan, artinya ya, perkara-perkara yang masih diragukan. Ya, kecuali memang ada tuntutan yang memerlukannya. Bal kama qala Malik, bahkan seperti yang dikatakan Imam Malik rahimahullah, alaika billadzi la tashukku fihi wa da'in nasa wa la'allahum fi sa'atin. Ya, alaika billadzi la tashukku fihi, kamu wajib kepada sesuatu yang tidak diragukan lagi. Artinya mengatakan, mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, ya, sesuatu itu tidak ada keraguan, tidak ada syak. Ya, secara dalil, secara kebenarannya semua. Dan ada pun orang mau melakukan begini begitu, wadain nas, biarin orang mah, wala alahum fi sa'atin. Ya, artinya boleh jadi mereka dalam situasi yang berbeda, ya, sesuatu yang luas. Wallahu waliyul hidayah bifadlihi, semoga Allah yang mengendalikan hidayah dengan karunia-Nya. Ya, faslun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini